Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kak Eka. Baiklah kakak-kakak, terima kasih atas waktunya. Pada hari ini Jumat, tanggal 4 Oktober, kita mulai saja tatap maya kita yang kelima. Maaf Nazam, saya mute dulu. Tatap maya kita yang kelima yaitu tentang refleksi kembali. Hasil-hasil refleksi yang sudah kita buat dari modul 1.1 sampai modul 1.3. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar mendapat ridho dan keselamatan dalam pembelajaran ini. Saya minta kepada Kak Eka lah, tolong pimpin doa kita pada hari ini. Kak Eka dah pakai baju koko, dah macam Ustadz khotib Jumat nanti kayaknya nih. Silakan Kak Eka pimpin doa kita pada hari ini. Lanjut aja Kak. Bismillah. Oke. Kalau gitu Kak Gian lah yang udah standby kayaknya. Kak Eka kayaknya masih belum. Silakan Kak Gian. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran tatap maya kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing untuk kelancaran pembelajaran kita. Berdoa mulai. Selesai Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Gian sudah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Baiklah kakak-kakak diingatkan kembali bahwasanya kita tatap maya itu ada 19 kali, jadi jatah kita itu untuk tidak ikut itu sebanyak 2 kali. Jika sudah lewat 2 kali kita tidak ikut, itu akan terbaca oleh sistem. Jadi diharapkan kepada kakak-kakak ikutlah Zoom ini walaupun cuma masuk saja, cuma sebentar atau cuma menyimak saja kalau memang ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Yang penting absennya tetap hadir gitu. Dan juga bagi kakak-kakak semuanya diingatkan kembali kepada teman-temannya yang sudah beberapa kali tidak masuk, segera masuk untuk melengkapi absennya gitu. Baiklah kakak-kakak, kita mulai pembelajaran kita hari ini tentang, sebentar saya share dulu. Nah ini. Refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Atau refleksi kembali tentang modul-modul yang sudah kita pelajari kemarin, baik dari modul 1 sampai modul 1.3. Ini kesepakatan kita bersama kemarin, harap diingat lagi. Yang pertama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya dan menghargai waktu, kemudian maksimalkan fitur chat yang ada di kolom sini untuk komunikasi kita. Yang keempat, raise hand ketika ingin bertanya. Kemudian gangguan teknis ada hal yang wajar. Ini tujuan dari pendidikan ini kakak-kakak yang sudah kita tahu selama ini, yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid serta efektif, bermakna dan menyenangkan. Capaian akhirnya yang diharapkan guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kemudian ini capaian pembelajaran pada modul ini. Diharapkan 1, guru memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model-model refleksi yang berbeda.
Jadi diharapkan kita bisa menulis refleksi berdasarkan model-model yang sudah kita pelajari kemarin. Agenda kita ada 2 hari ini, yaitu yang pertama analisis tulisan refleksi, yang kedua berbagi hasil analisis refleksi yang sudah kita buat masing-masing di LMS. Nah, kemudian analisis tujuan refleksi. Di sini ada beberapa pertanyaan untuk kita sebagai guru atau sebagai peserta merefleksikan refleksi yang sudah kita buat, baik itu refleksi modul 1.1 maupun refleksi modul 1.2 ataupun refleksi dan modul 1.3. Di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama ini? Pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.3, kapan biasanya saya menulis refleksi, kemudian apa yang saya tulis. Nah, kakak-kakak di sini nanti, pertanyaan ini, 6 pertanyaan ini, silahkan kakak-kakak jawab di Padlet yang sudah saya buat. Nanti saya share ke kolom chat, silakan di situ dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Jawaban nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, dan 6. Pertanyaan ini tentang refleksi yang sudah kita pelajari pada modul 1.1 kemarin. Nanti bisa dijawab di link, sebentar saya share linknya. Nah itu, coba kakak di klik linknya itu, apakah bisa diakses atau tidak? Belum kita jawab pertanyaannya. Bisa, Kak. Oke, kalau bisa. Yang lain bagaimana? Ketik jempolnya kalau bisa. Oke, Kak Fikri bisa. Sebentar, saya kirim pertanyaannya. Baik, kakak-kakak, kalau sudah bisa diakses, silahkan kakak-kakak jawab pertanyaan tersebut yang nomor 1 saja dulu. Nomor 1 saja dulu. Situ kan ada tulisannya tuh pertanyaannya. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Silakan dijawab dengan cara klik tanda tambah di bawah pertanyaan tersebut. Sebentar saya share screen yang ini ya. Hentikan ini. Kemudian share. Ini bisa dijawab menggunakan HP, jadi tidak hanya menggunakan laptop, bisa dari HP juga kalau Padlet ini. Nah ini, silakan kakak-kakak jawab dengan tanda tambah di bawah ini nih. Nah, tanda tambah di bawah pertanyaan tersebut, silakan kakak-kakak jawab. Jawab pertanyaan nomor 1 saja dulu ya kakak-kakak. Nanti yang nomor 2, 3 pergantian kita jawab.
Tambah di sini, klik subjeknya, bikin nama kita Okta. Nah, nanti sini tulis jawabannya, tulis sesuatu. Misalnya, saya menulis refleksi dengan mengikuti cara-cara yang sudah dipelajari, seperti itu misalnya. Publish. Nanti terlihat di sini. Terlihat dia nanti di sini. Tuh. Silahkan pertanyaan nomor 1 saja dulu. Nomor 2, nomor 3 nanti. Tuh. Kak Faisal, oke, sudah. Yang lainnya silahkan. Oke, yang lainnya silahkan. Kiki terlempar ya.
Oke, Kak Kak Gian sudah juga. Baiklah Kakak, selagi menunggu teman-teman yang lain mengetik, saya coba minta kepada Kak Faisal. Kak Faisal bisa mendengar? Apakah di situ kondusif untuk menyampaikan pendapat? Silakan Kak Faisal sampaikan pendapatnya tentang tulisan yang Kakak buat di sini. Oke Kak Zam, terima kasih Kak Zam. Bagi yang tidak bisa mengakses link juga bisa seperti Kak Zam di sini mengetik di kolom chat, tidak apa-apa. Silakan Kak Ya, Faisal. Kak. Ya, Kak. Silakan Kak Faisal sampaikan pendapatnya menurut tulisan yang Kakak buat tadi. Seperti apa maksud? Pendapatnya. Ya. Ya, dari yang sering selama kita tetap maya, fasilitator sudah menjelaskan refleksi Gibbs, refleksi apa kemarin. Jadi dari situ kita belajar untuk menulis refleksi tersebut, dan juga bertanya juga sama kawan-kawan yang telah mengikuti PKG PJOK diseminisasi gelombang 1. Seperti itu, Kak. Oke. Terima kasih Kak Faisal. Sama-sama, Kak. Tentang pendapat dan jawabannya. Selanjutnya coba Kak Gian. Kak Gian silahkan menyampaikan pendapatnya. Sesuai dengan yang Gian jawab, Kak. Ya, lanjut Kak Gian. Merefleksi dengan mencatat materi awal hingga sekarang, hingga pertemuan yang keempat kemarin, berarti sekarang yang kelima ya. 5 ya. Materi-materi poinnya, sehingga di sana ada tentang model tulisan Borton, Gibbs dan segala macamnya, dan juga tentu juga merefleksi tentang pendapat teman sejawat di dalam PKG PJOK. Oke, terima kasih Kak Gian. Satu lagi Kak Fikri, coba Kak Fikri, silakan sebelum kita lanjut ke soalan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama kita pelajaran tetap maya dari pertemuan 1 sampai sekarang, saya menuliskan refleksi itu lebih tersusun, lebih terperinci. Itu dari pembelajaran yang disampaikan oleh fasilitator dan juga diskusi dengan kawan-kawan selama kelas ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih fasilitator. Terima kasih kembali Kak Fikri. Selanjutnya Kak penutup lah Kak Didik. Kak Didik di sini yang paling panjang. Silakan Kak Didik. Pahami tujuan refleksi, oke. Tujuan fokus refleksi, oke. Silakan Kak Didik. Boleh berikan pendapatnya dan sampaikan kepada kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya menulis refleksi dengan aturan atau acuan. Jadi bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran? Saya mengikuti acuan atau aturan yang ada di modul kita tersebut. Dan ada juga dibantu oleh fasilitator dan teman-teman sehingga untuk menulis refleksi itu lebih menyenangkan dan lebih mudah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Kak Didik. Baiklah kakak-kakak, selanjutnya kita langsung saja ke pertanyaan nomor 2-nya. Bagaimana perasaan kakak-kakak selama menulis refleksi tersebut?
apa yang kakak rasakan saat menulis refleksi itu. Kemudian apa yang muncul di pikiran setiap kali kita menulis refleksi tersebut. Apakah perasaannya senang karena dengan refleksi bisa membantu kita untuk menilai diri kita sendiri, ataukah perasaannya pusing karena banyak kali tugasnya gitu. Silahkan kakak-kakak tulis bagaimana perasaannya di soal nomor 2. Nanti baru kita diskusikan seperti tadi. Silahkan kakak-kakak. Yang tidak bisa akses link boleh di kolom chat seperti Kak Zam tadi.
Kak Fikri, silakan Kak Fikri menyampaikan pendapatnya, bagaimana perasaannya yang ditulis di sini, boleh berbagi kepada kami perasaan yang Kak Fikri temui atau Kak Fikri dapatkan selama pembelajaran refleksi ini. Silakan Kak Fikri Hidayat. Baik, terima kasih fasilitator. Jujur perasaan saya sangat senang setelah kita mempelajari dari tatap maya ini, yaitu tentang refleksi ya. Ya. Kita belajar refleksi ini kan terutama diri kita bisa belajar terus menerus. Bagaimana kita mengupayakan pembelajaran bagi peserta didik itu yang berkualitas. Mungkin itu saja dulu fasilitator. Mungkin bisa ditambahkan. Oke, terima kasih Kak Fikri perasaannya tentang refleksi tadi sudah bagus. Kemudian di sini ada Kak Gian, tapi saya minta Kak Zam yang menulis di kolom chat ini perasaannya seperti apa. Silakan Kak Zam Zalisman kalau bisa atau kalau bisa menggunakan mikrofon langsung, silakan sampaikan bagaimana pendapatnya dan perasaannya. Rekan saya fasilitator, Ya, lanjut. selama saya mengenal tentang refleksi ini, saya sangat senang sekali memberikan pembelajaran kepada siswa-siswa, karena dengan refleksi ini saya dapat mengetahui ya siswa yang sudah bisa dan yang belum, yang patut diulangi. Saya mengetahui tentang itu sehingga pembelajaran dalam PJOK ini sangat bagus sekali saya dapat setelah mendengar refleksi ini. Pak Fasilitator, itu saja dulu Pak Fasilitator. Oke, terima kasih Kak Zam Zalisman, sebuah perasaan yang sudah diutarakan. Sekarang coba yang panjang Kak Didi. Silakan Kak Didi, perasaannya banyak nih, ada senang, ada gugup, ada cemas, silakan. Di sini perasaan yang saya alami adalah pertama merasa tenang karena seperti apa kemampuan kita setelah kita memberi materi atau apa, nanti kita mengetahui sebagaimana kemampuan kita. Lanjut yang keduanya, ini merasa gugup, takut kita tidak menguasai apa, khawatir akan menilai diri kita sendiri. Yang ketiga cemas, kita nih cemas, takutnya nanti foto MBK ya. kita memberi materi, kita takut tidak menguasai apa materi itu. Yang selanjutnya puas ketika menyadari bahwasanya diri kita atau metode yang kita sampaikan dalam proses pembelajaran itu ada peningkatan yang kita dapat. Motivasi. Ini merasa kalau yang pertama tadi kita ada gugup, merasa cemas, di sini motivasi kita itu kita harus lebih menjadi yang lebih baik. Hanya segitu Kak Pesertor, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Didi. Sebuah perasaan yang bercampur aduk, tapi intinya senang juga. Kemudian yang terakhir lah, satu lagi Kak Rivaldi. Silakan Kak Rivaldi kalau bisa menyampaikan pendapatnya, dipersilakan karena di sini Kak Rivaldi mengetik di kolom chat. Silakan Kak Rivaldi. Baik, terima kasih Kak Fasilitator. Perasaan saya selama menulis refleksi ini, mungkin saya merasa sedang berdialog dengan diri sendiri untuk mencerminkan keberhasilan dan kegagalan, kelebihan dan kekurangan, serta pengalaman dan pemikiran yang saya alami. Mungkin hanya itu Kak Fasilitator. Oke, terima kasih Kak Rivaldi dan kakak-kakak semuanya. Kalau ditanya perasaan, mungkin banyak sekali perasaan yang timbul dalam pikiran kita.
selama kita mengikuti program ini dan selama kita merefleksi modul-modul ini, di mana di antaranya tadi banyak ada yang senang, ada yang merasa gugup, ada yang merasa cemas, ada juga yang merasa puas. Nah, kemudian ada juga yang merasa untuk memotivasi dirinya supaya lebih baik dalam pembelajaran. Dan juga di sini betul kata Kak Rivaldi dan kakak-kakak tadi, salah satu tujuan refleksi itu ya untuk diri kita sendiri, seperti yang Kak Rivaldi bilang tadi, rasanya seperti kita sedang berdialog atau berdiskusi dengan diri kita sendiri untuk mencerminkan apa sih yang berhasil kita lakukan atau apa sih kekurangan-kekurangan kita dalam pembelajaran. Nah, itu semua kita diskusikan dengan diri kita sendiri, kemudian kita tulis menjadi sebuah refleksi. Nah, itulah arti sebenarnya refleksi itu, berdialog dengan diri kita sendiri untuk menentukan mana sih yang sudah berhasil, mana yang belum berhasil, agar ke depannya lebih baik daripada pembelajaran yang sudah kita lalui saat ini. Nah, itulah intinya dari refleksi tersebut. Nah, perasaannya tentu saja banyak, seperti tadi gugup mungkin karena baru-baru tidak bisa, takut tidak bisa mengikuti materi, atau cemas, ataupun sudah senang dalam melakukan refleksi ini. Terima kasih kakak-kakak tentang perasaannya. Kemudian pertanyaan ketiga, silahkan kakak-kakak jawab. Pertanyaan ketiga, hal apa saja yang menurut kakak-kakak yang menjadi lebih baik berkaitan dengan refleksi, dan hal apa yang menjadi tantangan? Jadi hal apa yang menjadi lebih baik, kemudian apa tantangan yang dihadapi dalam menulis refleksi tersebut. Silahkan ditulis jawaban nomor 3-nya, seperti tadi. Bagi yang masih tidak bisa dalam link, boleh di kolom chat, nanti saya bantu. Silahkan kakak-kakak semuanya. Selamat datang kembali Kak Kiki. Silakan Kak Kiki, langsung saya memberi jawabannya. Soal nomor 3 boleh, dari nomor 1, nomor 2 juga boleh, silakan.
Oke, Kak Didik sudah selesai menjawab. Silahkan Kak Didik langsung saja berikan sedikit penjelasannya seperti apa maksud dari Kak Didik di sini. Silahkan Kak Didik. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Kak Didik Guswandi. Sepertinya tidak ada. Oke, baiklah kakak-kakak, saya menjelaskan di sini hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Yang pertama nih, kejelasan dan struktur. Mengapa saya buat ini? Saya mungkin merasa lebih mudah untuk menyusun refleksi secara logis. Nah, di sini jelas dan struktur. Karena itu kakak, kemampuan identifikasi tantangan. Ini kalau kemampuan identifikasi ini, saya mungkin lebih mudah mengidentifikasi yang masih sulit dipahami. Nih, nomor 3-nya kemampuan dan merumuskan rencana. Di sini saya sudah dapat kemampuan dan merumuskan rencana ini seperti apa kita merumuskan rencana refleksi tersebut. Kemampuan menilai. Ini dibuat kemampuan menilai ini kita dapat kemampuan itu menilai diri kita yang telah kita setelah kita memberi pembelajaran tersebut. Ini kesulitannya hal apa yang masih menjadi tantangan? Kesulitan menentukan waktu. Kadang waktu ini yang menjadi kendala pertama. Ini kenapa waktu ini kesulitan meluangkan waktu khusus untuk menulis refleksi ini. Ibaratnya waktu itu kita luangkan memang khusus. Setelah ini habis jam ini kita khususkan waktu untuk merefleksikan. Ini yang menjadi kendala, yang menjadi tantangan. Yang kedua, tidak mampunya untuk mengungkapkan perasaan. Nah, disinilah yang paling banyak. Perasaan kita itu ibaratnya menyusun kata-kata ini yang agak sulit. Hanya itu kakak fasilitator, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Didik sudah menyampaikan hal yang lebih dan apa saja tantangannya. Selanjutnya silakan Kak Gian. Kak Gian nampaknya sudah standby ingin menyampaikan pendapatnya. Silakan Kak Gian. Lanjut. Dalam hal ini tentang merefleksi ini, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih berkaitan dengan menulis refleksi. Dalam hal ini dengan refleksi setidaknya saya memiliki sedikit waktu untuk merenung di mana kekurangan dan keberhasilan dalam menyampaikan materi ini. Selain itu saya juga dapat setelah mengetahui kekurangan tadi, saya juga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tentunya. Selain itu tantangannya ini rumitnya untuk menemukan ide-ide terbaru atau metode-metode terbaru yang cocok dengan keadaan peserta didik. Sementara itu saja, Kak. Oke, terima kasih Kak Gian. Baiklah, di sini banyak sekali hal-hal baru yang kakak-kakak dapatkan semuanya. Ada itu refleksi tersebut menjadi sedikit waktu untuk merenung untuk kekurangan dan keberhasilan dalam materi. Kemudian ada juga menjadi kejelasan. Silakan Kak Zam. Kak Zam silakan kalau mau berbicara langsung, tantangannya apa boleh disampaikan kepada kami sebagai sharing-sharing atau opini-opini yang bisa kami
temui dari Kak Zam. Silakan Kak Zam Zarisman. Ya, begini fasilitator. Refleksi ini sangat baiknya adalah bisa membuat kita seorang guru lebih mengajar dengan mudah dan terstruktur. Dan tantangannya bagi saya, adalah kurangnya alokasi waktu pembelajaran untuk lebih baik lagi kepada siswa itu fasilitator. Itu saja dulu fasilitator. Oke, terima kasih Kak Zam. Baik kakak-kakak, selagi ada teman-teman yang mencatat, saya rasa semuanya hampir sama. Apa sih hal yang menjadi lebih berkaitan dengan refleksi? Kemudian hal apa saja sih yang menjadi tantangan? Saya lihat di sini tantangannya hampir sama semua, yaitu tentang kesulitan untuk menentukan waktu. Nah, disinilah kakak-kakak kita harus bisa menyisihkan sedikit waktu saja untuk membuat suatu refleksi dalam setiap pembelajaran kita. Tidak perlu banyak-banyak, hanya sedikit saja. Dan kemudian refleksi ini kan bersifat, kalau dikatakan ini otomatis langsung dari diri kita sendiri, otomatis dari hati kita sendiri apabila kita merenungkan apa yang sudah berlalu. Pasti semuanya pernah, jangan deh untuk pembelajaran, pasti semuanya pernah merenungkan sesuatu yang sudah terjadi di kehidupan sehari-hari. Pasti contohnya dalam duduk kita, duduk-duduk, kemudian kita terbayang, tadi saya melakukan ini, kemudian pasti itu ingatan itu akan mengulang kembali apa yang kita lakukan sebelumnya. Nah, di situ kan kita bisa menentukan apa hal baiknya yang kita dapatkan dari pembelajaran tersebut atau kejadian tersebut, kemudian apa hal buruknya yang terjadi dari kejadian tersebut. Nah, untuk memperbaiki itu, makanya kita memerlukan refleksi, sehingga nanti kita bisa menentukan cara terbaik apabila kejadian serupa terjadi lagi di kehidupan kita. Begitu juga dalam pembelajaran. Sisihkan sedikit waktu saja untuk kita, misalnya setelah mengajar, kita duduk di kelas, sedikit saja waktu untuk duduk dan memutar kembali ingatan kita tentang pembelajaran tadi di kelas. Nanti kan kita nampak tuh, oh tadi kurangnya anak-anak tersebut tidak ada yang tidak mau olahraga, kemudian ada anak-anak yang jam olahraga belum habis jam olahraga dia sudah ke kantin. Itu kan kejadian-kejadian yang bisa kita temui di lapangan. Nah, dari kejadian tersebut kita refleksikan, kita cari jalan keluarnya. Apa sih jalan keluarnya untuk anak-anak yang tidak suka olahraga tersebut, kemudian apa sih jalan keluarnya untuk anak-anak yang kadang-kadang jamnya belum selesai, dia sudah berbelanja di kantin. Disitulah kita mulai merefleksi diri kita sendiri dan kita temukan jawabannya dari kita sendiri. Nah, satu lagi di sini ada Kak Faisal. Silakan Kak Faisal untuk sampaikan pendapatnya langsung kepada kami. Dipersilakan Kak Faisal Akmal. Sebelum kita lanjut ke soal nomor 4, yang terakhir boleh Kak Faisal. Silakan Kak Faisal. Ada tambahan sedikit fasilitator. Refleksi ini memang harus dari hati nurani kita ya fasilitator. Apa kata hati kita kan? Oh iya, betul sekali Kak Zam. Itu memang harus dari hati kita keluarnya. Iya, baru kita apakan ke siswa kan? Ya, betul sekali. Seperti itulah Ya, refleksi. itu aja dulu fasilitator, sekedar meyakinkan ke fasilitator ya. Oke, terima kasih. Silakan Kak Zam. Oke, silakan Kak Faisal. Kembali kepada Kak Faisal, silakan. Baik Kak. Ya kalau menurut saya Kak, dalam hal ini saya berpikir dan merenung, kenapa bisa saya menjadi guru yang diinginkan oleh siswa saya di sekolah.
Karena pada saat ini tantangan kita sebagai guru di sekolah kita masing-masing, banyak siswa itu eh, yang mau berolahraga, ada juga yang tidak mau berolahraga. Jadi di sini tantangannya kita bagaimana dia guru yang diinginkannya itu, seperti kita guru olahraga yang ditunggu-tunggu setiap hari jam olahraga itu, sebagai guru yang diinginkannya, yang diidam-idamkannya. Jadi kita ini sebagai suri teladannya nanti. Jadi cikal bakal untuk menjadi olahragawan itu muncul dari apa yang telah kita ajarkan. Jadi kalau masalah waktu ya itulah cara membagi waktu guru olahraga ini kan super sibuk. Jadi hanya itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Faisal. Betul sekali Kak Faisal bilang tadi. Merenungkan supaya kita seperti apa sih? Supaya kita bisa menjadi seorang guru yang diinginkan oleh siswa. Itulah pentingnya refleksi tadi kakak-kakak semuanya. Sehingga kita nanti mendapatkan jawabannya dari hati kita sendiri, seperti apa supaya kita bisa disenangi oleh siswa-siswa kita masing-masing. Kemudian kekurangannya, tantangannya tadi banyak sekali waktu, tenaga, kesehatan. Itu bisa kita akali dengan cara kita sendiri, misalnya waktu ataupun tenaga dan kesehatan. Baik kakak-kakak, masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan keempat. Ada 3 pertanyaan lagi. Keempat, silakan kakak-kakak menuliskan jawabannya untuk pertanyaan keempat. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai saya sendiri? Nah, kakak-kakak ini, jika kakak-kakak sudah melakukan atau sudah mengerjakan tugas refleksi 1.1 sampai 1.3, ini kakak-kakak bisa menuliskan di sini. Jika belum, kakak-kakak juga bisa menuliskan dengan ingatan dan perasaan kakak-kakak sendiri tentang modul yang sudah kita lalui kemarin, tentang gaya-gaya refleksi yang sudah kita buat. Silahkan kakak-kakak tulis jawabannya di bawah soal. Nanti baru kita diskusi lagi. Yang tidak bisa boleh di kolom chat seperti Kak Zam dan Kak Rivaldi tadi. Oke Kak Faisal, diketik aja di kolom chatnya nggak apa-apa.
Oke, Kakak, kalau bisa langsung ke soal nomor 4 juga. Sekalian saja nanti kita bahas semuanya, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Silakan kemukakan pendapatnya masing-masing. Mau betul salahnya tidak masalah, karena kalau pendapat itu kan tidak ada yang betul dan tidak ada yang salah. Tapi bagaimana kita menyikapinya pendapat dari teman-teman kita tersebut. Silakan kakak-kakak. Bagi yang mau langsung raise hand juga dipersilakan. Kalau mungkin susah untuk mengetiknya, yang mau langsung menyampaikan pendapatnya juga boleh. Kak Didik masih ada di situ? Masih. Oke. Siapkan kopi Kak Didik. Di sekolah nggak ada kopi loh, Kak. Aduh. Lanjut Kak Didik. Kalau mau langsung juga boleh, kalau mau ngetik juga boleh. Kak Gian, apakah masih ada di situ? Kak Rivaldi, Kak Eka, Kak Kiki tadi ada anaknya katanya. Hadir Mas Hadir. Man. Hadir Kak, hadir. Oke, silahkan kalau mau langsung menyampaikan pendapat boleh. Kalau tidak mau mengetik langsung saja. Bagaimana? Silakan kakak-kakak. Gimana cara kakak menulis refleksi selama ini? Apakah langsung ditulis saja tanpa ada perenungan terlebih dahulu, ataukah ada perenungan, ataukah mengikuti metode-metode yang sudah ada? Silahkan. Boleh langsung disampaikan pendapatnya. Kak Kiki di sini sudah menyampaikan pendapat. Jika dinilai secara mandiri, refleksi yang digunakan cukup untuk memberikan pemahaman yang baik melalui tulisan dan ide-ide yang mudah dipahami. Bagus sekali Kak Kiki tentang pendapatnya. Kak Kiki apakah bisa menyampaikan pendapatnya? Kalau bisa silahkan Kak Kiki. Kalau tidak memungkinkan, boleh di chat juga tidak memungkinkan. Silahkan Kak Kiki. Kak Gian, saya menggunakan rubrik tes awal dan juga penilaian. Jika dinilai secara mandiri, saya dapat mengukur sejauh mana keberhasilan pembelajaran saya, apakah harus diulang atau sudah bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya. Bagus Kak Gian. Silakan Kak Gian. Sampaikan kepada kami seperti apa sih pendapat Kak Gian ini. Silakan Kak Gian Sastra. Sebentar Kak. Ya, lanjut. Baiklah. Untuk rubrik penulisan refleksi ini, biasa saya menggunakan rubrik tes awal dulu. Itu bagaimana secara tes awal itu baik di prakteknya biasanya. Dan juga penilaian ini biasanya pemahamannya tentang materi secara teori.
jika dinilai secara mandiri, itu saya dapat mengukur sejauh mana keberhasilan dan keberhasilan pembelajaran saya, baik itu secara pemahaman siswa saya, baik itu secara prakteknya. Setelah itu nanti saya bisa mengukur kembali, oh ini pelajaran saya ini belum sepenuhnya dipahami oleh peserta didik saya. Jadi kalau sebelum sepenuhnya dipahami, artinya saya belum bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Tapi kalau sudah merasa, ya setidaknya oh ini 80% peserta didik saya yang ini sudah bisa dilanjut ke materi selanjutnya. Sementara itu Kak. Oke, terima kasih Kak Gian atas jawabannya dan masukannya kepada kami. Mungkin seperti itulah kira-kiranya kakak-kakak semuanya. Bagaimana sih kita menggunakan refleksi tersebut, bagaimana cara kita menulisnya. Tentu saja kita menggunakan, kalau untuk pembelajaran tentu saja kita menggunakan tes dulu di awal, supaya kita bisa melihat kemampuan-kemampuan siswa kita. Kemudian setelah kita melakukan pembelajaran, barulah kita nilai secara mandiri bagaimana pembelajaran kita tersebut. Apakah sudah mampu atau sudah bisa diterima dengan baik oleh peserta didik, ataupun ada hal-hal yang harus kita kaji lebih ulang atau kita kaji ulang lagi mengenai materi-materi kita tersebut. Nah, kalau di sini kakak-kakak, penulisan refleksi di sini adalah bagaimana cara kita menulis refleksi berdasarkan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Ya, tentu saja kalau dikaitkan dengan pembelajaran saat ini, tentu saja kita lakukan atau kita tulis refleksi ini dengan cara atau dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh para ahli seperti Gibbs kemarin atau Borton, yang seperti Borton itu dengan cara apa, mengapa, dan selanjutnya apa. Itu bisa salah satu cara kita untuk menulis refleksi dalam pembelajaran kita. Kemudian juga kalau dinilai, tentu saja refleksi itu kita bisa nilai dengan diri kita sendiri. Kita bisa melihat refleksi yang kita buat itu apakah sudah baik ataupun sudah cukup ataupun masih kurang. Selanjutnya Kak Didik di sini menggunakan tes awal dan terakhir, bisa menggunakan hampir sama dengan Kak Gian tadi. Terima kasih Kak Didik. Baiklah kakak-kakak, langsung saja ke soal selanjutnya. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Silahkan kakak-kakak dijawab soal nomor 4. Boleh langsung saja raise hand kalau mau langsung berpendapat. Boleh juga diketik di kolom chat atau di Padlet yang sudah kita kerjakan saat ini. Silahkan soal nomor 4. 2 soal terakhir kita pada hari ini. Bagaimana sih seharusnya kita menulis refleksi itu? Tadi kan sudah kita jelaskan, kita menulis dengan ini, apakah refleksi yang kita tulis itu sudah baik atau tepat? Silakan Kak Didik. Terima kasih Kak. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi dengan mengikuti alur atau acuan untuk refleksi tersebut dan memahami apa tujuan dari refleksi tersebut. Hanya itu Kak, terima kasih. Oke Kak Didik, terima kasih atas jawabannya dan pendapatnya. Bagi kakak-kakak yang ingin menyampaikan lagi, dipersilahkan. Bagi Kak Didik, terima kasih. Mungkin seperti itulah seharusnya kita menulis sebuah refleksi dengan cara kita melihat acuan atau langkah-langkah yang sudah disediakan oleh ahli-ahli di bidangnya. Sangat banyak sekali langkah-langkah refleksi yang kita ketahui atau yang kita pelajari, mulai dari Borton kemarin, Gibbs, dan ahli-ahli lainnya bisa kita cek entah di Google atau dimanapun. Kak Kiki di sini berpendapat saya akan mendalami pemahaman saya tentang menggunakan rubrik penyelesaian refleksi sehingga bisa membuat refleksi lebih baik lagi. Ya,
Bagus Kak Kiki, salah satu caranya yaitu dengan cara mendalami lagi tentang penggunaan rubrik penilaian refleksi tersebut sehingga kita bisa membuat refleksi yang lebih baik lagi. Begitulah maksudnya dari Kak Kiki. Hampir sama apa yang dikemukakan oleh Kak Didik tadi, yang dikemukakan Kak Kiki, yaitu tentang melihat acuan atau langkah-langkah yang sudah tersedia dari para ahli penyusunnya. Kak Gian di sini juga dengan mengikuti saran para ahli supaya tersusun. Kak Gian jika ingin menyampaikan maksudnya boleh atau sama dengan kakak-kakak yang lain, silakan Kak Gian. Kalau sama, silakan kakak-kakak lanjutkan ke soal yang terakhir, yaitu apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Siapa yang bisa membantu saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Menjadi guru PJOK yang reflektif, yang gigih atau yang aktif. Kemudian siapa sih yang bisa membantu kita untuk menjadi seorang guru yang lebih baik tersebut? Siapa sih yang bisa membantu kita menjadi guru yang lebih profesional? Silakan kakak-kakak jawab. Kak Faisal silakan, langsung saja. Kalau menurut saya Kak, memastikan bahwa saya menjadi guru olahraga yang reflektif itu ya tentu diri kita sendiri, keinginan kita untuk belajar seperti pembelajaran di PKG PJOK ini, kita belajar dari narasumber dan juga dari teman-teman sejawat kita sesama guru olahraga dan masukan-masukan dari kepala sekolah ataupun dari siswa-siswa kita yang meminta pendapat dia tentang kita mengajar selama ini. Seperti itu, Kak. Terima kasih Kak Gian jawabannya. Tentu saja seperti yang Kak Faisal tadi sampaikan, untuk menjadi atau memastikan kita sebagai guru PJOK yang reflektif itu tentu saja diri kita sendiri. Di mana kemauan itu kan tentu saja lahir dari diri kita sendiri. Jika kita tidak mempunyai kemauan untuk berubah, maka siapapun yang membantu kita, siapapun yang mensupport kita dari belakang untuk berubah, itu saya rasa tidak akan bisa berubah. Karena sejatinya perubahan itu berasal dari kita sendiri. Berasal dari niat kita sendiri. Berasal dari lubuk hati kita sendiri. Bagaimana cara untuk melakukan perubahan? Banyak sekali caranya, seperti satu, selalu mengikuti program-program yang sudah disediakan pemerintah atau mengikuti atau meminta saran dari teman-teman sejawat juga bisa. Kemudian salah satunya ya program PKG ini. Karena kan kita sama-sama tahu ini berasal dari diri kita sendiri. Kita yang ingin ikut program ini untuk menjadi guru yang lebih baik, maka kita pula lah yang harus menyelesaikannya. Seperti itulah maksud dari siapa atau bagaimana kita memastikan untuk menjadi seorang guru yang lebih reflektif. Kak Didik di sini silahkan sampaikan maksudnya dan apanya kepada kami semua, pendapatnya. Bagaimana kita memastikan kita ini sudah menjadi seorang guru yang reflektif atau guru yang profesional atau guru yang sudah diinginkan oleh siswanya. Silakan Kak Didik. Oke, terima kasih Kakak Fasilitator. Di sini saya membuat dengan adanya refleksi bisa mengetahui kekurangan pada diri kita. Jadi gini, bagaimana kita apa yang bisa supaya apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Nih, yang pertama itu kita mengadakan refleksi dulu. Seperti apa refleksi kita?
Dari situ kita akan mengetahui apakah diri kita ini akan menjadi seorang guru PJOK yang reflektif atau tidak. Jadi kita menggunakan refleksi ini. Refleksi ini kita mengetahui seperti apa perkembangan diri kita, apa kita itu juga cara mengajar kita di situ. Yang kedua, siapa yang bisa membantu saya? Yang membantu yang pertama itu sebetulnya yang membantu diri sendiri itu yang utama. Tapi yang saya buat di sini, siapa yang bisa membantu refleksi tadi, kenapa? Karena dengan refleksi tersebut, diri kita bisa membantu kita sendiri. Kita mengetahui, oh, setelah mengadakan refleksi, saya kekurangan saya pada di sini, saya kelemahan saya di sini, ada kelebihan kita di sini, jadi yang mana yang apa tadi kita lebih tingkatkan lagi. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Didik, jawaban yang super sekali tentang siapa yang bisa membantu kita, kemudian bagaimana kita menilai diri kita sendiri melalui refleksi tadi tersebut. Silakan yang mau selanjutnya Kak Gian mungkin. Kak Gian sudah membuka mic-nya, silakan Kak Gian. Baiklah, mungkin saya menambahkan yang disampaikan kakak-kakak tadi. Jadi siapa saja yang membantu saya, terutama PKG ini pasti tentunya, karena di sini selain bertemu dengan para narasumber fasilitator, saya ketemu juga dengan para kawan-kawan sejawat yang lebih lama mengajar tentunya, tentu dengan memiliki pengalaman yang lebih. Selain itu mungkin saya juga berkolaborasi dengan para guru-guru senior, di mana kekurangan dan saran saya. Selain itu juga tidak memandang umur, mungkin saya juga minta pendapat dari siswa-siswa saya, sehingga dengan pendapat mereka kita tahu, oh ternyata terlalu monoton pembelajaran yang saya berikan, sehingga terlalu kurang menyenangkan. Jadi yang membantu ini sangat banyak, baik pun perkembangan PJOK secara teknologinya dan segala macamnya, ini sangat membantu tentunya Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Gian, sebuah jawaban yang sangat bagus juga. Siapa lagi yang mau menyampaikan pendapat? Boleh 1-2 orang lagi sebelum kita simpulkan. Kak Rivaldi, mungkin Kak Rivaldi masih ada di situ? Atau Kak Nazar yang sudah senior kita di sini, silakan Kak Nazar jika ingin menyampaikan pendapat. Bagaimana sih kita itu tahu bahwa kita sudah menjadi guru yang baik? Atau Kak Fikri yang baru bergabung tadi, boleh Kak Fikri, silahkan. Jika ada yang ingin disampaikan atau pendapatnya, sebelum kita rangkum semuanya. Oh, baiklah kakak-kakak, jika tidak, mungkin pertanyaan di sini, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Tentu saja tadi seperti jawaban dari semuanya, jawaban dari kakak-kakak, dari teman-teman yang sudah sangat bagus tersebut. Salah satunya dengan cara diri kita sendiri atau refleksi yang kita lakukan. Kita yang bisa menilai diri kita sendiri, kita yang bisa melihat apakah kita sudah baik dalam mengajar ataupun apakah kita masih kurang dalam mengajar, itu tergantung dari diri kita sendiri atau refleksi yang kita lakukan atau perenungan yang kita lakukan dari hati ke hati. Kemudian siapa sih yang bisa membantu? Yang bisa membantu sangat banyak. Mungkin teman sejawat bisa membantu kita, atau mungkin Kak Gian tadi bilang siswa-siswa juga bisa membantu kita, dari kita tahu apakah kita sudah baik melakukan pembelajaran, dari kita tanya kepada siswa juga bisa membantu. Kemudian refleksi tadi sendiri juga bisa membantu kita. Pelatihan-pelatihan yang lain juga bisa membantu kita untuk menjadi seorang guru yang lebih baik ke depannya. Jadi kakak-kakak, itulah intinya. Kita memastikan bahwa kita sudah menjadi guru yang baik itu diri kita sendiri dengan melalui refleksi yang sering kita lakukan. Nanti dari refleksi tersebut dapatlah kesimpulannya
dapatlah jawabannya dari apa yang kita tanyakan tadi. Siapa sih yang bisa membantu? Seperti tadi banyak yang bisa membantu. Pasangan mungkin, atau keluarga, atau teman sejawat, atau murid-murid juga bisa membantu kita, dan pelatihan-pelatihan lainnya. Baik kakak-kakak, pada sesi kali ini, yaitu pemahaman tentang merefleksikan refleksi. Ini sebenarnya berkaitan dengan modul 1.1 sampai 1.3. Jadi kakak-kakak di dalam modul 1.1 sampai 1.3 itu, di akhirnya sekali itu kita diminta untuk melakukan refleksi tentang pembelajaran di modul tersebut. Jadi apabila kita selesai melakukan pembelajaran di modul 1.1, di akhir sekali kita diminta untuk melakukan refleksi. Seperti apa modul tersebut, apa sih susahnya modul tersebut, atau apa sih tantangan dari modul tersebut. Begitupun seterusnya kakak-kakak sampai nanti di akhir kegiatan kita, di akhir pendidikan kita ini. Intinya kakak-kakak, di setiap akhir modul kita itu diwajibkan untuk melakukan refleksi. Jadi saya harap kepada kakak-kakak, walaupun saya tahu dengan kesibukan masing-masing, buatlah sedikit waktu saja, sisipkan sedikit waktu untuk mengerjakan refleksi yang ada di LMS, supaya nanti bisa dilihat atau bisa menjadi suatu tolak ukur kita ke depannya seperti apa kita dalam melakukan refleksi. Karena saya lihat di LMS masih beberapa yang sudah mengumpulkan tugas refleksi tersebut, ada juga yang beberapa yang masih belum. Jadi kakak-kakak, sebetulnya di LMS itu ada batas-batas waktunya dalam mengerjakan tugas tersebut. Itu bisa kita lihat di LMS kita masing-masing, kapan sih waktu terakhirnya. Kemudian ada juga yang kemarin sudah saya kirim di grup WA, kapan waktu-waktu LMS itu dikerjakan atau kapan waktu refleksi itu dikerjakan. Nah, oke, Kak Didi, kalau dapat sebentar lagi Kak Didi, karena kita mau selesai. Jadi kakak-kakak saya harap ke depannya kerjakanlah tugas tersebut di dalam refleksi di LMS supaya tidak menumpuk nanti di akhir pembelajaran kita. Bagi teman-teman yang mungkin kekurangan dalam hal menyusun refleksi, boleh minta bantuannya kepada teman-teman lain bagaimana sih cara menyusunnya atau bagaimana cara membuatnya. Di sini kita sama-sama belajar, boleh kita saling membantu satu sama lain mengenai tugas tersebut. Baik kakak-kakak, mungkin inilah pertemuan kita pada hari ini karena cuma 1 JP, sudah lewat juga waktunya tersebut. Karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 11 juga, karena hari Jumat juga. Jadi kedepannya saya harap marilah kita sama-sama menjaga kekompakan ini supaya kita bisa sama-sama lulus di dalam program ini. Kita sama-sama masuk, kita sama-sama lulus. Intinya kita saling membantu di sini satu sama lain. Jangan biarkan teman-teman kita yang sudah ikut dari awal ini itu tertinggal. Jadi kita bantu sama-sama supaya kita bisa lulus bersama-sama di akhir nanti di bulan Desember sehingga mendapatkan sertifikat yang sangat berguna untuk kita. Mungkin berguna untuk diri sendiri, mungkin berguna untuk naik pangkat dan lain sebagainya apabila seorang pegawai. Baik kakak-kakak, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan kepada Kak Fikri, saya minta untuk menyampaikan atau menutup doa kita pada hari ini. Silakan Kak Fikri. Ustaz Fikri. Ustaz Fikri Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita tutup kegiatan kita atau pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya marilah kita tutup acara kita ini dengan membacakan hamdalah
Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Hendaknya apa yang kita pelajari hari ini berguna bagi kita semuanya untuk di masa sekarang dan masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Fikri untuk terakhir kita foto bersama. Jarinya 5, soalnya pertemuan ke-5. Silakan kakak-kakak. 1, 2, 3. Lagi kakak-kakak. 1, 2, 3. Alhamdulillah Oke. Kak Nazar muncul. Smile Pak Faisal. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya atas Is- izinnya. Silakan yang mau izin.